Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Apapun yang kalian rasakan hari ini, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Karena setiap keadaan yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib untuk kita syukuri. Maka dari itu, sebelum kita memulai persekutuan kita kali ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hai Puji Namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Sebelum masuk ke persekutuan, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan Engkau sepanjang hari ini. Dari bangun pagi hingga kami dapat mengikuti persekutuan kali ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai persekutuan kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami agar kami dapat mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah perspektif positif, yang akan dilayani oleh Pendeta Yohanes ABS. Tema firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki cara pandang positif atas kehidupan kita dan mampu membuat analisis terhadap realitas dengan perspektif positif. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran kan dengan firman Tuhan pada persekutuan hari ini? Namun, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik
Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama-sama merenungkan sabda-Mu dan juga mendengarkan permenungan akan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami untuk bisa mengerti dan memahami, sehingga melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, kami memiliki perspektif positif dalam memandang hidup kami dan juga segenap dinamika pergumulan yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan, agar bisa mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi di dalam doa sempat saya singgung gitu ya, kita diharapkan punya perspektif positif dari inspirasi dari firman Tuhan, maka itulah yang menjadi tema kita pada saat ini, pada ibadah saat ini atau persekutuan saat ini, yaitu perspektif positif yang diambil dari Bilangan pasal 13. Ya, Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 33. Nah, saya akan bacakan ayatnya buat kita semua, begitu ya. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 33. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, itu yang menjadi pembacaan firman Tuhan, dan mari kita akan bersama-sama merenungkannya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bicara soal perspektif, itu kan bicara soal mindset. Apa yang ada dalam pikiran kita dan bagaimana kemudian kita memandang situasi berdasarkan perspektif kita. Begitu ya. Nah, tapi sadar atau tidak, teman-teman, coba kita lihat ada dua pernyataan ini, gitu ya. Pertama dari Bruce Lee, tahu ya Bruce Lee ya, yang jago kungfu, jago silat, begitu ya. Itu saudara seperguruan saya. Sayangnya dia jadi aktor, saya cuman penonton, gitu ya. Jadi Bruce Lee mengatakan, as you think, so shall you become. Sebagaimana yang kamu pikirkan, maka ya semacam itulah kamu, gitu ya. Atau kamu akan menjadi seperti itu. Satu lagi, ada perkataan anonimus yang mengatakan begini, teman-teman. You are what you think, you become what you think becomes reality. Ya, jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan, dan kamu menjadi apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu pikirkan menjadi kenyataan. Nah, pertanyaannya buat teman-teman sekalian, salah kan? Pertanyaannya, setuju nggak dengan dua hal ini? Mungkin yang atas bisa setuju, yang bawah nggak setuju, atau sebaliknya, atau dua-duanya nggak setuju, atau dua-duanya sangat setuju. Ya, coba kita tes atau kita uji apakah memang benar seperti itu atau mengadi-ngadi doang nih ininya kalimat-kalimat ini. Ya, coba kita lihat ya. Nah, pertama saya punya ada beberapa pernyataan gitu ya, ada beberapa pernyataan. Pertama, kita lihat. Matematika itu sulit. Kalau kita udah berpretensi atau berasumsi, berpijak bahwa matematika itu sulit, mau rumus yang sederhana pun dalam pikiran kita itu akan sulit. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, jadi kita berpikiran, matematika itu sulit. Ya. Jadi, ketika kita sudah memikirkan matematika itu sulit, maka ketika kita mendengar kata matematika atau berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya harus hitung-menghitung, kita langsung berpikir, udahlah saya nggak bisa. Nah, karena apa? Perspektifnya sudah melihat bahwa matematika itu sulit. Gitu ya. Atau pernyataan berikut nih. Sekolah itu menyenangkan.
Saya tanya dulu nih, setuju nggak sekolah itu menyenangkan? Ada yang setuju, ada yang enggak. Sekolah yang mana dulu nih, PJJ atau hibrid ya, atau ketemu langsung? Nah, saya yakin kalau sekolah itu menyenangkan, banyak yang mengatakan langsung lah. Tapi semenjak online, mungkin ada yang lebih senang online gitu kan. Jadi, sekolah itu menyenangkan. Jadi, perspektif yang dipakai menyenangkan. Jadi, bicara soal sekolah, mau dia PJJ, mau dia hybrid, maka emosi yang muncul dalam pikiran dia, perasaan dia adalah menyenangkan. Apalagi? Gelap itu menakutkan. Ya, jadi you are what you think, dan kita menjadi sadar atau tidak, gelap itu menakutkan. Ini perspektif, gitu ya. Ini pernyataan kalimat yang menjadi perspektif. Jadi ketika kita melihat gelap, maka perasaan yang muncul takut. Padahal belum tentu gelap itu menakutkan. Banyak orang yang tidurnya nyenyak karena lampunya dimatiin, betul nggak? Ya, atau redup, atau bahkan gelap sekalipun. Ya, saya nggak tahu teman-teman remaja gimana, gitu ya. Lalu saya tidak bisa apa-apa. Nah, ini yang sering kali menjadi persoalan. Saya nggak bisa apa-apa, saya bukan apa-apa. Itu menjadi sebuah nilai yang terinternalisasi sehingga ya udah, saya memang nggak bisa apa-apa. Pokoknya saya nggak bisa apa-apa. Kamu disuruh ini, kamu disuruh bu guru untuk ikut lomba, saya nggak bisa apa-apa. Kamu disuruh untuk bersihin ini, saya nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Jadi, itu menjadi sebuah perspektif buat kita. Atau bahkan termasuk kepada orang lain. Dia itu jahat. Nah, jahat. Kita memikirkan orang lain jahat, tanpa sadar kita justru menjadi orang yang jahat terhadap orang yang kita anggap jahat itu. Misalnya saya anggap si A jahat, maka setiap saya berpikiran tentang dia, berpikiran negatif. Bagaimana saya bisa menjatuhkan dia, bagaimana saya bisa jelekin dia, bagaimana saya bisa menghindari dia. Pokoknya apa yang dia omongin saya nggak suka, dan seterusnya. Ya, jadi atau mereka itu baik sebaliknya. Sehingga kita sendiri pun menjadi orang yang baik terhadap mereka. Ya, dan kalau begitu, kira-kira dua kalimat yang ada di samping ini, kalian setuju nggak? Sebagaimana kamu pikirkan, itu yang menjadi dirimu. Atau you are what you think. You become what you think becomes reality. Jadi kata sifat atau kata kerja atau kata bendanya jahat, baik, tidak bisa apa-apa, menyenangkan, menakutkan, sulit, itu justru menjadi realitas ketika itu yang menjadi perspektif kita. Itu yang terinternalisasi terus dalam pikiran kita. Ya, coba deh teman-teman perhatikan dalam diri kalian. Kalau kalian terus memasukkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menganggap diri jelek, pasti kita kemudian berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya menguji, sifatnya lebih sulit, maka kita akan berhadapan dengan mental block kita. Dengan mengatakan bahwa saya memang nggak bisa apa-apa kok. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya terjadi dalam bacaan kita hari ini, teman-teman. Bilangan pasal 13 ayat 30-33. Ini sebenarnya merupakan sebuah cerita di mana Musa waktu itu telah memilih 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, Musa mengutus mereka untuk mengintai 12 orang tersebut. Lalu mereka melihat sama-sama bahwa tanah Kanaan itu berisi orang-orang yang kuat. Banyak orang-orang yang besar, raksasa, hebat-hebat secara fisik. Ya, tetapi juga tanah Kanaan adalah tanah yang subur dan berlimpah susu madunya. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ini adalah sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, dan disitulah 12 pengintai ini Musa utus untuk melihat situasi, untuk menjadi mata-mata, begitu ya, intelijennya, begitu. Tapi apa yang terjadi? 12 itu terbagi dalam dua kutub ketika melihat atau menyampaikan apa yang mereka lihat. Pertama adalah kutub tim 10 dan juga tim 2 yang adalah Kaleb dan Yosua. Nah, tim 10 melihat bahwa apa yang mereka lihat, tim 10 menyampaikan kepada Musa bahwa apa yang mereka lihat itu penuh dengan sesuatu yang menakutkan. Memang betul ya wajar lah ngelihat orang yang lebih gede-gede dan seterusnya, pasti takut. Ya, jadi muncul di situ keraguan dalam diri mereka. Nggak usah lah Musa, kita nggak usah ke sana, mereka kuat-kuat. Ngapain sih kita cari mati? Ya, kurang lebih gitulah. Putus asa. Panik. Jadi apa yang mereka sampaikan ternyata membuat bangsa Israel tuh panik. Kita sudah jauh-jauh keluar dari bangsa Mesir, lalu kemudian ngikutin Musa, masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, malah isinya begituan.
orang-orang yang kuat, kita nggak mungkin menang, dan seterusnya. Akhirnya mereka panik, dan apa yang terjadi? Do nothing, diem aja. Udahlah, saya nggak bisa apa-apa. Buat apa sih? Gitu ya. Jadi, jatuhnya seperti itu nih teman-teman. Tim 10. Nah, sementara itu tim 2, Kaleb dan Yosua justru berkata sebaliknya. Mereka percaya bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka sendiri menyaksikan kok janji-janji yang Tuhan berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Kanaan adalah menjadi tanah yang dijanjikan. Lalu, Kaleb sama Yosua optimis, kita bisa. Kita akan maju dan berjuang. Sehingga mereka do something. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara tim 10 dengan tim 2. Tim 10 melihat secara negatif, pesimistik, dan kemudian efeknya apa? Ya ini, ragu, putus asa, panik, tidak melakukan apa-apa. Bersembunyi di balik rasa takut, tapi kemudian tidak mengatasi rasa takutnya untuk mencari solusi. Sementara tim 2, ya, Kaleb dan Yosua, justru memperlihatkan sisi yang lain. Yaitu dia melihat sesuatu bahwa ini bukan pekerjaan mereka saja, bukan pekerjaan bangsa Israel saja, tetapi adalah hal yang dijanjikan Tuhan. Sehingga apa menjadi sikap mereka? Percaya, berjuang, optimis, do something. Nah, ini menjadi menarik sekali buat kita, teman-teman. Dan tim 2 inilah yang kemudian menjadi bahan utama kita dalam menggumuli tema perspektif positif. Apa sih perspektif positif? 4 hal tadi sebenarnya mencakup dalam hal ini. Teman-teman, kalau tadi di awal saya mengatakan, atau ada kalimat yang mengatakan kamu adalah apa yang kamu pikirkan, begitu ya. Dan kalau kita berpikir sesuatu yang negatif, bisa jadi efek buat kita itu sesuatu yang negatif, dan menilai diri kita pun menjadi pribadi yang negatif. Akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang insecure, nggak percaya diri, merasa gue nggak punya kemampuan apa-apa, dan seterusnya. Maka dari itu, kita belajar dari tim 2. Kaleb dan Yosua melihat situasi, bahkan menilai diri. Ya, menilai gambar diri itu secara positif. Sehingga perspektifnya adalah perspektif positif. Apa saja sih perspektif positif? Apakah perspektif positif kemudian mengatakan di luar sana yang negatif itu salah atau seperti apa? Ya, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, perspektif positif menekankan suatu nilai, yaitu percaya. Percaya. Perspektif positif menggugah kita untuk tetap percaya bahwa selalu ada harapan baik di waktu depan. Kita gagal. Kita gagal masuk sekolah yang kita inginkan. Kita gagal masuk univ yang ternama, yang keren, terkenal. Gitu ya. Kita gagal untuk menjalin hubungan. Kita gagal untuk menjadi anak yang berprestasi. Ya, juara 1, 2, 3, whatever lah. Nah, tetapi kalau kita punya perspektif positif, kita memilih untuk standpoint-nya perspektif positif, kita percaya akan selalu ada harapan baik di waktu depan. Kapan? Who knows? Nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Tetapi saya memilih untuk berperspektif positif dan percaya. Ya, nilai yang kedua adalah tadi, optimis. Saya bisa dan saya mau usaha. Ini menjadi penting, teman-teman. Ya, ada orang yang play victim, berusaha, ya saya bukan apa-apa gitu ya, saya memang apa tuh, dan seterusnya, akhirnya menjadi pesimis. Sementara perspektif positif itu menggugah kita untuk punya nilai optimis, bahwa saya bisa dan saya mau usaha. Bisa bukan berarti kemudian selesai masalah kita nih, teman-teman. Ya, bukan berarti selesai. Tapi saya mengatakan kepada diri saya, ayo, kamu bisa. Jadi ini bukan berarti kemudian saya mengajak teman-teman menjadi orang-orang yang super power langsung gitu ya. Enggak, tapi pilihan kita untuk saya bisa dan saya mau usaha. Lalu nilai yang ketiga, teman-teman, dari perspektif positif adalah berjuang. Gigih dan mengerahkan seluruh kemampuan. Ya, gigih dan mengerahkan seluruh kemampuan. Keep fighting, ya. Fighting gitu ya. Jadi teman-teman, kalau orang memiliki perspektif positif, maka dalam pikirannya adalah bagaimana saya mengerahkan seluruh kemampuan saya. Daya pikir, ya kan? Waktu, tenaga, energi yang kita punya.
kita kerahkan untuk apa yang kita perjuangkan. Karena kita melihat itu secara positif. Ya, meskipun hasilnya mungkin negatif. Meskipun kita nggak tahu hasilnya, mungkin kita nggak dapatkan. Hasilnya gagal sekalipun, tetapi ini perspektif positif mengajak, mendorong kita untuk berjuang. Teman-teman pernah dengar istilah kalah sebelum berperang? Pernah ya? Nah, itu perspektif bahwa kita punya perspektif negatif. Belum juga coba, udah nyerah duluan. Ya. Dan ini bicara soal sikap, teman-teman. Bicara soal sikap. Jadi perspektif itu justru melahirkan sikap sebagai para pejuang-pejuang. Dan saya percaya teman-teman sekalian dalam usia saat ini adalah usia-usia yang penuh dengan energi yang banyak. Sehingga mari yuk kita memilih standpoint menjadi atau pribadi yang perspektifnya positif, karena itu melahirkan nilai untuk kita berjuang. Ujian, PTS, UTS, UAS, dan segala macam. Lalu kita mandang, ngapain sih, apa pentingnya sih sekolah, apa pentingnya sih ujian, perspektif kita udah negatif. Jelas kita nggak akan berjuang. Jelas kita nggak akan memperjuangkan, nggak akan mengerahkan seluruh kemampuan kita, saya percaya itu. Tapi kalau perspektifnya positif, lain ceritanya. Lalu yang keempat, kalau tadi do something, ya tim 2 itu, tapi perspektif positif di sini yang lebih operatif, yang lebih bisa kita lakukan adalah kita cari cara. Kreatif dan mencoba segala kesempatan. Ya, orang yang berperspektif positif, maka dia akan menjadi pribadi yang kreatif. Mencoba segala cara, tentu ya, cara-cara yang baik ya. Namanya juga perspektif positif. Tapi juga melihat segala kesempatan dalam segala kesempitan. Kesempatan untuk meraih dan membangun diri. Di balik penderitaan, ada kesempatan untuk kita berjuang dan bertahan, bahkan bangkit, menang, ya. Ini yang menjadi penting, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita sudah berpikiran negatif, jangan berpikiran dulu deh. Kita memilih untuk, ya udahlah, saya nggak mau percaya, saya ragu, saya pesimis, saya udahlah diam-diam aja, nggak coba dan segala macam. Yakinlah, pada segala hal kita akan mengalami kegagalan, kita akan mengalami kemunduran juga, jangan-jangan. Ya, diri kita banyak nggak diasah, banyak nggak dipakai, pasti akan mengalami kemunduran. Nah, disinilah perspektif positif seperti yang tim 2 lakukan ketika melihat situasi yang memang agak berat nih teman-teman ya. Bukan agak berat, memang berat. Tetapi perspektif yang mereka pakai justru membangkitkan percaya mereka, optimisme mereka, berjuangnya mereka, dan juga cara-cara kreatif bagaimana ya mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Nah, inilah kita diundang juga untuk memiliki hal ini nih teman-teman. Ya, ada yang pernah berkata begini, Besti Landin, if we choose to see things positively and trust in God, He will fulfill His purpose in our lives. Ya, jadi kalau kita memang memilih segala sesuatunya untuk melihat segala sesuatunya secara positif, artinya melihat sisi baik, meskipun memang tidak baik, dan percaya pada Tuhan, Tuhan akan memenuhkan tujuannya untuk hidup kita. Walaupun katanya anak-anak zaman now, jangan melihat segala sesuatunya positif, bisa jadi toxic positivity. Toxic positivity ketika memang kita tidak memperhatikan perasaan-perasaan orang ketika menghadapi pergumulan. Tapi semakin toksik kalau kita sendiri tidak memilih untuk melihat segala sesuatunya lebih baik dengan cara pandang yang benar, apalagi dengan cara percaya pada Tuhan. Saya yakin mau itu dia toksik, mau apa, itu akan hilang. Ya, karena apa? Tuhan bekerja berkarya dalam situasi sulit sekalipun. Problemanya adalah kita mau melihat cara Tuhan bekerja apa enggak? Kita mau melihat secara positif kehadiran Tuhan apa enggak? Atau jangan-jangan kita mengatakan, emang Tuhan ada? Kalau kita udah berpikiran seperti itu, yakinlah. Ya, bukan orang toksik positivity yang mengatakan, jangan begitu, jangan begini. Tapi kita menjadi orang-orang yang punya iman yang toksik. Ya, perspektif positif mengajak kita untuk percaya pada Tuhan dan melihat segala sesuatunya dalam kacamata kebaikan Tuhan.
Maka dari itu ada lagi yang berkata begini, ya, latihlah cara berpikir kita, cara pandang kita untuk melihat kebaikan di segala sesuatunya. Memang benar, positivity itu adalah sebuah pilihan, teman-teman. Saya setuju itu. Dan kebahagiaan hidup kita bergantung dari bagaimana kualitas pikir kita, cara berpikir kita. Ya, dan ini sebenarnya sejalan dengan kalimat di sebelahnya tadi. Ya, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Saya amini dan imani itu. Ya, tapi pertanyaannya, kita mau nggak melatih diri kita, baik itu pikiran, hati, dan iman kita, untuk melihat kebaikan dalam segala sesuatunya? Sehingga apa? Sehingga rencana Tuhan yang maha baik itu kita bisa rasakan. Kita bisa usahakan dalam bentuk apa? Percaya, berjuang, apalagi tadi? Ada yang ingat nggak? 4. Percaya, berjuang, apalagi? Cari cara, optimis. Ya. Train your mind to see the good in everything. Bukan berarti kemudian segala sesuatunya akan berubah menjadi good things. Enggak. Tapi melihat the good in everything. Ya, melihat yang baik di dalam segala sesuatunya. Saya percaya ini bukan sesuatu hal yang mudah, teman-teman. Ya, buat kita, seusia kita, dan seterusnya. Tapi saya percaya dengan melatih ini semua, maka kita bisa melihat potensi-potensi diri teman-teman, potensi diri kita. Dan apalagi, kita akan bisa melihat dan menghayati rencana Tuhan. Maka dari itu teman-teman, sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menjaga jarak dari segala sesuatu yang negatif. Ya, saya harap teman-teman bisa menemukan kebaikan dari firman Tuhan hari ini, dan kita bersama-sama melatih untuk memiliki perspektif yang positif, sehingga itu melahirkan rasa percaya, optimis, berjuang, dan juga kita terus mencari cara kreatif untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang ada. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita dari Kaleb dan Yosua untuk melihat situasi dan menilai diri secara positif, sehingga perspektif yang dihasilkan adalah perspektif positif. Nah teman-teman, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah
Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan didoakan oleh teman-teman yang bertugas. Kemudian akan aku tutup dan bersama-sama kita menyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk kasus COVID-19 di banyak daerah di Indonesia ini yang sedang naik. Engkau yang berkati agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan juga Engkau sembuhkan banyak pasien COVID-19 yang terpapar virus ini ya Tuhan. Engkau juga berkati untuk tenaga medis agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan agar bisa menyembuhkan banyak orang yang terpapar COVID-19 ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tenaga medis yang sedang merawat dan menyembuhkan pasien yang terkena COVID-19. Tolong berikan mereka kesabaran dan berkatilah tangan-tangan yang bekerja agar bisa menyembuhkan pasien dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan. Dan terkhusus saat ini kami boleh melanjutkan doa syafaat kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, terkhusus bagi saudara yang sedang sakit karena virus corona. Tuhan, mampukan saudara kami ini supaya tetap semangat dan tetap mengandalkan Engkau sehingga cepat sehat. Tuhan juga turut campur tangan dengan obat dan perawatan yang saudara kami jalani dari hari ke hari supaya mendatangkan kesembuhan dan dapat melanjutkan aktivitas lagi seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, berkatilah orang-orang yang harus bekerja di luar rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah mereka supaya terhindar dari virus COVID-19 ini dan berikan mereka kesehatan selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kegiatan akademis remaja Tuhan yang dilakukan secara offline maupun online Tuhan. Tuhan berkati kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa mendapat ilmu yang bermanfaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kegiatan remaja Bintaro Utama yang akan datang. Berkatilah agar kegiatan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah juga agar kegiatan ini dapat memberkati semua orang untuk kedepannya dan bisa menyenangkan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Bintamat, dan gereja lainnya. Tuhan, sadarkan kami yang melayani dan badan pelayanannya untuk tidak putus asa dengan adanya kondisi pandemi saat ini. Tuhan, mampukan kami untuk bisa tetap melayani Tuhan secara maksimal dengan bantuan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau bersedia menyendengkan telinga dan mendengarkan doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan online hari ini dari awal hingga akhir. Semoga firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pak ABS tidak hanya kita dengar, tetapi juga kita laksanakan dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia melayani pada persekutuan kali ini. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.